Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang anak terkuat yang memasuki penjara. Cerita sebelumnya telah diperlihatkan Juyong yang telah menumbangkan orang kedua pemilik tato naga. Lalu Namin mempersembahkan penghormatannya karena Juyon telah menyelamatkannya. Berkat dirinya si maniak bersih itu telah dihancurkan dan dia bisa tidur nyenyak mulai sekarang. Lalu Juyon sedikit penasaran terhadap cairan pembersih di tangannya. Dia telah mendengar jika Namin telah disiksa menggunakan cairan pembersihan saat berada di ruangannya yang sebelumnya. Normalnya manusia rentan mati jika menelan cairan tersebut, tapi Namin tampak baik-baik saja. Meski Namin tidak bisa melawan, tapi bukan berarti dia harus diam saja menerima nasibnya. Maka dari itu dia mengganti cairan tersebut dengan sabun sehingga tampak nyata dan mengelabui semua orang. Agar dipindahkan dari kamar itu, maka dia harus menyebarkan rumor betapa tersiksanya dia agar penjaga sipir memperhatikannya. Namin juga merasa dirinya pasti akan berguna untuk Juyon karena dia telah menemukan salah satu pemilik tato naga yang dicarinya. Saat Namin menanyakan alasan Juyon mencarinya, maka dia tak sungkan memberitahu keinginannya untuk menghabisi mereka semua. Sekarang ini dia telah menemukan dua orang yang memiliki tato naga, dan pasti akan menemukan sisanya. Agar lebih mudah menemukannya, maka Namin menanyakan apakah kedua targetnya memiliki kesamaan. Juyon tak menyangka dirinya melewatkan sesuatu di mana kedua orang itu sama-sama bos ruangan. Jadi dia berpikiran untuk mencari tiap kamar dan menggeledah semua bos kamar meskipun akan terjadi pertarungan. Namin merasa tindakan itu tidaklah diperlukan karena minggu depan akan diadakan perkumpulan seluruh ketua kamar. Informasi itu mengejutkan Juyon karena dia benar-benar tidak mengetahuinya. Namin pun menjelaskannya jika pertemuan itu akan diadakan 3 bulan sekali dengan niat untuk mempererat hubungan sesama bos kamar. Tapi kenyataannya mereka membicarakan segala kejadian yang ada di dalam penjara bersifat ilegal. Pertemuan satu hari itu biasanya dikenal dengan pertemuan kartel kriminal. Jika Juyon pergi ke sana, maka dia pasti akan melihat semua bos kamar sekaligus mencari tahu tato naga yang menjadi incarannya. Tapi Namin akan menyarankan agar Juyon ekstra berhati-hati. Semua itu disebabkan remaja terburuk berkumpul di tempat pertemuan tersebut. Berdasarkan informasinya terdapat sosok yang sangat berbahaya di sana, jadi Namin berharap bosnya tidak melakukan tindakan yang berlebihan. Seminggu kemudian pertemuan itu pun dimulai dan salah satu bos kamar mengatakan jika dua orang tidak dapat hadir disebabkan telah dihancurkan. Berdasarkan rumor yang beredar, orang yang melakukannya adalah bocah yang bernama Juyon. Pria ini memiliki tato naga di lehernya dan dia sangat ingin bertemu dengan bos kamar baru itu. Siapa sangka para bos kamar lainnya bahkan berpikiran yang sama dengan ingin menghajar Juyon. Di antara mereka terdapat bos kamar yang bertubuh besar dan dia merasa kekacauan bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh dewa. Para bos kamar menganggap Juyon telah menghina mereka semua dan telah membuat kekacauan dengan menyerang bos kamar yang tidak berasal dari ruangannya. Di saat yang sama Juyon telah memasuki tempat pertemuan dan dia langsung mengambil benda di dekat pintu. Kemudian dia mematahkannya karena sangat kegirangan melihat para bos kamar yang sedang berkumpul. Tak perlu basa-basi, Juyon menunjukkan sosoknya yang tak mengenal rasa takut. Siapa sangka dia segera melesat maju menangkap pria yang memiliki tato naga di lehernya karena menganggapnya sebagai buruannya. Dia bahkan tak segan menghancurkan siapapun yang berani menghalanginya. Kembali beberapa jam sebelum pertemuan di mana para tahanan sedang bekerja. Lalu Namin meminta mereka mendengarkan apa yang dikatakannya. Hal ini menyangkut Juyon yang akan mengikuti pertemuan 1 hari dan mereka berdua akan memberinya semangat sebelum pergi ke tempat itu.
Pertemuan satu hari merupakan hal yang disetujui langsung oleh sipir dan tempat itu sangat berbahaya dengan adanya transaksi serta informasi ilegal dibagikan. Berdasarkan yang didengarnya, Namin menganggap mereka bukanlah geng biasa karena berada di skala sindikat kriminal besar. Lalu Namin dikejutkan akan Mageom yang berharap Juyon bersenang-senang di sana. Berbanding terbalik dengan Namin yang mengingatkan kepada bosnya agar tak membuat masalah karena di antara bos kamar terdapat sosok tangguh yang mengerikan. Awalnya Juyon ingin bersikap santai, tapi naluri binatang buasnya benar-benar tak bisa terkendali. Dia datang dengan cara yang sangat mencolok, bahkan semua mata bos kamar tertuju padanya. Bagaimana tidak, Juyon baru saja memberikan ancaman kepada seseorang. Agar semuanya menjadi menarik, maka dia meminta orang itu untuk bangkit dengan menerjangnya. Hanya saja sosok ini enggan melakukan hal yang takkan memberinya keuntungan. Hal itu membuat Juyon terkejut karena dia mengira para bos ruangan adalah sosok yang liar, bukannya pecundang. Pria ini paham jika seorang ketua kamar dapat secara bebas menggunakan kekerasan dengan dalih ketertiban. Tapi dia merasa Juyon melupakan sesuatu yang paling dasar. Di mana ketiga bos ruangan yang baru-baru ini dirinya kalahkan pastinya memiliki alasan untuk menerima pertarungan itu. Tapi berbanding terbalik dengan dirinya yang tak punya keuntungan maupun alasan untuk terlibat dalam pertarungan konyol ini. Jika dia memaksa hingga mengganggu ketertiban penjara, maka aturan harus ditegakkan. Di mana semua ketua ruangan takkan diam lagi dan akan mengerumuninya untuk disingkirkan selamanya. Sambil tertawa, sosok ini merasa Juyon takkan berani melakukannya, dan dia sebaiknya menyingkirkan kayu di tangannya. Di saat yang sama para ketua mulai mengerumuninya. Juyon mulai paham aturan di dunia penjara yang tak sepenuhnya seperti di alam liar. Dengan menantang semuanya, maka dia takkan menguasai seluruh penjara karena tak ada yang ingin mengikutinya. Walau tak tahu hasil pertarungannya melawan seluruh bos ruangan, tapi satu hal yang pasti, dirinya takkan bisa keluar tanpa terluka. Kemudian sosok yang diancamnya bangkit dan yakin jika Juyon benar-benar berniat menusuknya. Dilihat dari aksinya yang hanya mengincarnya, maka pria ini menebak jika Juyon memiliki kebencian kepada organisasi naga surgawi. Tapi organisasi itu bukanlah tempat untuk bocah ingusan yang asal menerobos tanpa pikir panjang. Dikarenakan semuanya telah berkumpul, maka pria ini akan memulai pertemuannya. Walau semua bos ruangan adalah kriminal berbahaya, tapi mereka terlihat sangat kompak. Pria ini lanjut memberitahu jika terdapat beberapa orang yang tak bisa hadir disebabkan insiden yang menimpanya. Tapi mereka bertiga memiliki luka yang sama dengan penyiksaan yang tak sepantasnya. Sosok besar ini sangat menyayangkan nasib sial telah menimpa ketiga bos ruangan lainnya. Saat berbalik, maka pria besar ini menampakkan wajahnya yang dipenuhi amarah. Jika tak ada Juyon, maka semuanya pasti akan dalam keadaan baik-baik saja seperti biasanya. Kedatangan Juyon sudah menjadi perhatian bagi semua orang dan rumor terkait kegilaannya bukanlah sekedar bualan belaka. Juyon dapat melihat terdapat setidaknya 15 bos ruangan dan di tubuh mereka tak terlihat tato yang dicarinya. Hanya sosok ini yang memamerkan tato miliknya menunjukkan dia sudah siap menerima tantangan apapun. Kemudian pria kacamata yang memimpin pertemuan menanyakan apakah ada yang ingin dikatakan Juyon sebagai bos kamar yang baru. Dengan angkuh, Juyon malah mengatakan apa bagusnya menjadi ketua kamar. Meski belum terlalu memahaminya, tapi dia merasa akan mengetahuinya cepat maupun lambat, dan dia menyapa semua orang sambil tersenyum. Ucapan Juyon yang penuh keangkuhan itu membuat pria ini sangat kesal. Lalu pemimpin pertemuan akan membahas topik kedua yang berkaitan dengan sumber pendapatan yang dikelola oleh ketua kamar. Umumnya hal itu biasanya disebut dengan nama black market maupun toko.
Sebagian keuntungan yang dihasilkan harus diserahkan kepada penjaga sipir agar semuanya tetap berjalan dengan baik. Tapi saat ini terdapat satu toko yang gagal membayar upeti tersebut. Siapa sangka Do Hwan, orang sebelumnya diincar oleh Ju-yeon, telah gagal memenuhinya padahal dia adalah pemilik kandang judi. Do Hwan pun meminta maaf atas keterlambatannya dan dia akan mengirimnya setelah pertemuan ini. Lalu seseorang menyela karena telah mendengar adanya sesuatu yang beredar, di mana semua permainan di kandang judi seharusnya berlangsung atas dasar kepercayaan dan keadilan, tapi nyatanya telah dimanipulasi. Si rambut perak ini tampaknya tidak terlalu suka pada Do Hwan dengan mencoba menyudutkannya. Namun Do Hwan tetap bersikap santai karena dirinya pun mengetahui aturan dan konsekuensi seperti apa yang menantinya jika berbuat seperti itu. Seandainya kandang judinya terbukti dimanipulasi, maka dia akan menyerahkan kepalanya untuk dipenggal. Ucapan itu menarik perhatian Ju-yeon dan dia baru saja memikirkan sebuah cara untuk menjadikan Do Hwan sebagai mangsanya. Pertemuan itu pun usai dengan beberapa pembahasan berikutnya dan semuanya berjalan dengan lancar. Lalu di sebuah sudut dalam penjara terdengar suara seseorang yang dipenuhi keputusasaan. Siapa sangka para tahanan berkumpul di sana dan melakukan permainan judi. Tempat ini berlokasi di tempat pelatihan perbaikan otomotif dan digunakan sebagai kandang judi di bawah kendali Do Hwan. Pria ini bernama Ji-eun sekaligus bandar di tempat perjudian ini dan dia dapat melihat orang di depannya baru pertama kali mengunjungi tempat ini. Maka dari itu dia akan menjelaskan permainan yang sangat mudah, di mana setiap meja memiliki permainan yang berbeda dan dia menyarankan seorang pemula bermain permainan dadu terlebih dahulu. Permainan itu hanya mengandalkan keberuntungan dan jika dia bernasib baik, maka kemenangan pasti menjadi miliknya. Siapa sangka orang yang datang itu adalah Ju-yeon dan dia merasa tertarik untuk mencobanya. Meskipun Ju-yeon datang untuk bermain, tapi yang diincarnya bukanlah uang. Jika dirinya menusuk Do Hwan tanpa pembenaran, maka semua ketua kamar lainnya takkan diam saja. Maka dari itu cara terbaik untuk mendapatkannya adalah memasuki sarang musuhnya. Jika dia memiliki bukti atas manipulasi dalam tempat perjudian ini, maka semua ketua kamar akan mengabaikan tindakan Ju-yeon. Beberapa saat kemudian Ju-yeon melakukan hal tak terduga dengan memukul lantai. Hal itu membuat Ji-eun sangat terkejut karena tamunya tiba-tiba saja bersikap seperti ini. Siapa sangka Ju-yeon menghantam dadu yang dimainkannya dan menemukan adanya magnet di dalamnya. Hal ini menunjukkan jika tempat perjudian ini dipenuhi dengan kecurangan. Di bawah pengawasan dan kepengurusan yang ketat, maka penjara remaja terburuk ini dijalankan dengan tujuan untuk memperbaiki kriminal muda. Hal itulah mekanisme secara resminya serta yang diketahui oleh berbagai lapisan masyarakat. Tapi kepala sipir ke-26 yang bernama Kan Sok mengabaikan hal tersebut dan mengubah tempat ini menjadi sarang kriminal dengan aktivitas ilegal. Di dalam penjara terdapat sebuah pusat bisnis yang dijalankan oleh para ketua sel dan umumnya dikenal dengan nama toko. Setiap bulan mereka akan menyetor sebagian besar uang hasil dari toko ke dalam saku kepala sipir. Hal ini membuat para kriminal makin terpuruk, bahkan mereka sangat menikmati tempat ini. Tapi tak sedikit di antara mereka yang frustasi karena selalu saja gagal dalam permainan. Saat seseorang kehabisan modal, maka Do Hwan akan datang dengan berdalih mengasihani mereka. Dia akan meminjamkan uang taruhan agar mereka bisa melanjutkan permainan. Tapi sebagai gantinya mereka hanya perlu mendatangani sebuah jaminan. Orang-orang yang kecanduan judi takkan peduli pada jaminan tersebut dan akan mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, Ju-yeon yang baru saja menemukan kecurangan mempertanyakan hal ini kepada bandar. Namun Ji-eun tak mengerti apa yang Ju-yeon maksud. Tanpa basa-basi Ju-yeon menunjukkan jika di dalam dadu terdapat sebuah magnet khusus.
Jika magnet ini terpasang, maka para bandar bisa memanipulasi nomor yang diinginkan sesuka hatinya. Namun Jiun tidak membenarkan hal tersebut karena benda itu adalah kelereng yang memiliki fungsi baik, di mana benda itu akan menyeimbangkan dadunya agar para pemain hanya menang berdasarkan keberuntungannya tanpa kecurangan saat melemparkannya. Untuk membuktikannya, maka Jiun mencoba mendekatkan magnet asli dan tak ada reaksi apapun. Berbanding terbalik jika magnet itu menarik logam seperti yang ada di tangannya. Karena kecurigaan Juyon telah terjawab, maka bandar akan memimpin permainannya. Di saat yang sama Do Hwan mengamati keributan yang coba dilakukan oleh Juyon. Dia mulai kesal karena seorang bocah tampaknya sedang mencari masalah dengannya.